Baik Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, senang rasanya pada kesempatan sore hari ini bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat ya se-Indonesia dalam kegiatan pelatihan kuisis. Baik Bapak Ibu, tentu untuk menambah keberkahan dan kebermanfaatan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, maka tentu kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, ada kata pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak tahu ya Bapak Ibu. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya Bapak Ibu ya. Nama saya Asrullah Bapak Ibu. Saya memiliki tugas pokok sebagai guru sains di SMPN 2 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kebetulan diberi tanggung jawab tambahan Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya juga adalah seorang Google Certified Trainer. Dan di kuisis saya masuk di tim supervisi kuisis super trainer Bapak Ibu, dan saya juga adalah seorang trainer pandu digital. Kemudian di samping itu saya juga adalah calon pengajar praktek angkatan kelima Bapak Ibu ya, guru penggerak. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin menghubungi saya silahkan, atau ada yang ingin kepoin medsos saya silahkan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, tentu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama Bapak Ibu. Yang pertama, tentu membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan kalaupun nanti ada yang berbagi pengalaman silahkan Bapak Ibu. Kemudian semua peserta itu wajib membuka kamera kecuali jika ada gangguan, dan tolong diberitahukan via chat Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya dalam kegiatan pelatihan online ini, yaitu saya bisa melihat muka dari Bapak Ibu juga bisa melihat muka dari saya ya. Nah, kalaupun berhalangan nanti bisa disampaikan di chat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan menjaga ketenangan ruangan ya dengan mengontrol mic kita masing-masing Bapak Ibu. Silahkan nanti ketika tidak dibutuhkan atau ada suara yang mengganggu dari Bapak Ibu, silahkan dikontrol mic-nya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang ingin bertanya silahkan gunakan raise hand, dan jika Bapak Ibu ingin bicara langsung juga bisa gunakan raise hand Bapak Ibu. Kemudian yang mohon maaf, selanjutnya ini adalah Bapak Ibu bisa, jika tidak ingin berbicara langsung, bertanya bisa memaksimalkan chat. Kita ini sebenarnya harus mulai tepat waktu ya Bapak Ibu. Cuma tadi ada sedikit molor, saya salah kamar dan bertepatan. Nah, sekarang Bapak Ibu mengawali pertemuan kita, saya ingin mengukur sejauh mana sih konsentrasi Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan. Itu apa Ya. Nah, di sini saya memberikan game ice breaking Bapak Ibu ya. Ada game ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah game warna Bapak Ibu. Kan ya. Fokusnya Bapak Ibu nanti menyebutkan warna. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu menyalakan mic ya. Nah, silahkan dinyalakan mic-nya. Ketika kursor saya tunjukkan ke warna itu, Bapak Ibu silahkan menyebut itu warna apa ya. Oke, saya mulai. Ini warna apa Bapak Ibu? Merah. Merah. Oke. Merah. Saya cuma mendengar satu suara. Ini warna apa? Kuning. Merah. Hijau. Biru. Biru. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Ini warna apa? Merah. Merah. Ini Kuning. Ini Hijau. Biru. Biru. ini Bu.
Merah. Ini Biru. Biru. ini Hijau. oh, ini Kuning. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, saya berkesimpulan Bapak Ibu sudah lebih berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pelatihan kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apa saja sih yang akan kita pelajari di pertemuan kita di kesempatan sore hari ini? Nah, tadi kan udah disampaikan ya oleh Ibu Fitri, udah disinggung tuh beberapa materi. Yang pertama nanti kita akan mulai dengan membuat meme, Bapak Ibu ya. Dilanjutkan dengan menggunakan feature koleksi, kemudian menyelenggarakan game dengan kecepatan guru, memahami pengaturan permainan, mengaktifkan pembaca otomatis. Kemudian ini yang tidak kalah menarik nih Bapak Ibu ya, kita akan mengintegrasikan kuisis kita ke Google Classroom ya. Selanjutnya bagaimana cara mengubah profil kuis, kemudian bagaimana menyelenggarakan game dengan mode tim, dan bagaimana menyelenggarakan kuis secara paralel. Ini tadi yang sempat saya dengar tuh disinggung oleh Ibu Fitri. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, kita mulai bagaimana membuat meme ya. Kita mulai dari materi kita yang pertama. Nah, sebelum saya mulai, saya minta Bapak Ibu hadirkan diri Bapak Ibu sepenuhnya di pelatihan kita agar nantinya Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke? Baik Bapak Ibu. Untuk pelatihan ini tentu karena berbasis aplikasi, itu tidak hanya penjelasan secara teori saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penjelasan secara teknik ya, atau teknis. Nah, untuk penjelasan secara teknis itu saya langsung mengakses aplikasi dari Quizizz. Nah, Bapak Ibu jika memang menggunakan dua device ya, Bapak Ibu bisa satu device-nya itu mengakses Quizizz ya, sambil saya menjelaskan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mulai untuk membuka Quizizz saya. Nah, ini landing page dari Quizizz ya Bapak Ibu, halaman awal dari Quizizz atau home dari Quizizz ketika kita membuka aplikasi Quizizz. Tentu saya tidak akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengaksesnya dari awal, karena tentu diawali dari membuka browser engine dan mengetikkan quizizz.com Bapak Ibu ya. Ini yang perlu dipahami. Saya juga waktu pengguna awal itu sering salah Bapak Ibu. Kenapa ternyata Quizizz itu 2 Z-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Oke, nah untuk membuat meme Bapak Ibu, kenapa saya mulai dari membuat meme? Agar kegiatan kita hari ini itu saling terintegrasi satu sama lain Bapak Ibu ya. Nah, apa sih sebenarnya itu meme? Nah, meme ini tentu sudah Bapak Ibu pahami ya. Gambar-gambar lucu yang mewakilkan kondisi-kondisi tertentu atau kondisi-kondisi emosional tertentu, itu meme. Nah, di Quizizz, meme itu muncul bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat siswa itu bisa menyegarkan kembali pikirannya setelah menjawab kuis Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sih Bapak Ibu, saya cenderung membuat meme itu dengan gambar saya Bapak Ibu ya, dengan gambar saya. Kenapa Bapak Ibu? Itu karena salah satu fasilitas buat saya untuk menghadirkan diri saya di tengah-tengah siswa saya. Nah, jadi meme-nya dari saya Bapak Ibu. Biasanya saya ya itulah sebenarnya agak malu sih, tapi nggak apa-apa. Ini semua demi siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi saya itu berpose dengan pose-pose tertentu. Nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat ya pose-pose saya, dan itu saya berikan atau saya jadikan meme. Nah, sehingga siswa saya itu lebih tertarik. Pasti dia mau terus tuh mengerjakan kuis. Dia penasaran, fotonya Sir Asrullah berikutnya apa lagi sih? Pasti jalan-jalan terus Bapak Ibu ya. Nah, itu bagusnya meme Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat meme Bapak Ibu, ini adalah landing page dari Quizizz ya. Bapak Ibu silahkan arahkan kursornya ke bagian more Bapak Ibu. Nah, di sini ada panah drop down. Bapak Ibu silahkan klik. Nah, di sini ada meme. Nah, kemudian kita klik meme-nya Bapak Ibu ya. Ini ada meme, kita klik meme-nya. Oke, nah ini sudah ada dari saya. Kalau ini saya kayaknya hapus dulu ya Bapak Ibu supaya kita bisa mulai dari awal. Tapi tidak apa-apa, saya berikan nama yang lain ya, karena ini sudah terlanjur. Untuk membuat meme Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah membuat, di sini masih kosong Bapak Ibu ya, belum ada sama sekali. Ini saya sudah pernah membuat satu Bapak Ibu ya. Nah,
ketika Bapak Ibu memulai dari yang baru, ini saya berusaha pelan-pelan, nanti kalau ada yang kurang dipahami, Bapak Ibu silahkan langsung raise hand ya, atau bicara langsung. Bapak Ibu silahkan klik buat setelan meme baru, diklik. Nah, di sini di awal ketika Bapak Ibu sudah mengklik akan muncul pop up Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk memberi nama. Meme apa yang kelompok meme apa ini ya? Misalnya saya kan ada tadi ya, namanya Asrullah. Berarti kelompok meme yang akan saya buat adalah kelompok dengan nama Asrullah. Di dalamnya nanti ada beberapa foto Bapak Ibu ya. Nah, jadi setidaknya untuk meme itu Bapak Ibu mewakili satu foto yang benar untuk soal yang benar, satu foto untuk soal yang salah. Itu Bapak Ibu ya. Di awal ini kita buat kelompoknya atau beri nama judul meme-nya. Jadi kita bisa buat beberapa meme. Nah, kalau meme saya yang pertama tadi Bapak Ibu, ini meme saya yang pertama namanya Asrullah Bapak Ibu ya. Saya membuat kelompok meme yang kedua. Saya klik lagi. Ini akan muncul, saya beri nama Asrullah 2. Oke. Kemudian bahasanya Bapak Ibu, karena di sini tidak disediakan bahasa Indonesia, maka kita memilih Inggris Bapak Ibu ya, atau English. Kemudian settingannya ketika Bapak Ibu ingin membagi meme ini ke guru lain yang ingin menggunakan, silahkan Bapak Ibu pilih public ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa risih, ini untuk saya saja deh, pilih yang privat Bapak Ibu ya. Tapi saya sih karena kuisis itu landasannya adalah berbagi ya, semangat sharing Bapak Ibu, jadi saya selalu menyertakan public untuk settingan aksesnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya klik selesai. Ketika saya klik selesai, di sini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada tab meme benar, ada tab meme salah. Nah, untuk pertama kita akan diminta untuk menambahkan meme yang benar. Bagaimana cara menambahkannya? Klik tombol plus ini Bapak Ibu. Diklik. Nah, ketika diklik, kita akan diminta unggah gambar. Ingat Bapak Ibu ya, jadi untuk gambar yang pertama, kita diminta memasukkan gambar yang benar. Sesuai dengan pilihan kita Bapak Ibu. Saya kembali. Ini tadi ya, meme benar, diklik. Kita unggah gambarnya, ya. Gambarnya sebaiknya Bapak Ibu sudah siapkan di device Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita klik unggah, kita cari di mana letaknya. Kalau saya di sini Bapak Ibu ya, rapor. Mana ya foto saya kemarin itu? Ini Asrullah meme quiz, ya. Saya masukkan. Ini yang pertama yang benar. Jadi foto ini yang saya masukkan Bapak Ibu. Ini bisa kok pakai HP ya Bapak Ibu. Saya masukkan, saya klik open. Nah, di sini nanti kita diminta untuk menyesuaikan Bapak Ibu. Karena jempol saya di bawah, silahkan Bapak Ibu tarik ini sampai ke bawah sini Bapak Ibu ya. Jadi ada. Jadi ini mohon maaf kalau foto saya agak sedikit gimana ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini setelah Bapak Ibu sudah atur, semuanya sudah masuk, silahkan Bapak Ibu klik unggah. Setelah Bapak Ibu klik unggah, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menambahkan caption nih. Misalnya, selamat, jawaban Nanda atau Ananda benar ya. Ini tergantung deh Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Kata-katanya seperti apa itu tergantung Bapak Ibu. Selamat, jawaban Ananda benar. Sorry ya Bapak Ibu. Benar. Pertahankan. Misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian beri nama meme. Tadi kan nama kelompok Bapak Ibu. Sekarang ada nama meme-nya. Meme ini meme benar. Apa sih namanya? Silahkan Bapak Ibu kasih nama. Kalau saya bisa, nama 1 bisa ya. Atau A bisa. Atau mau beri nama Asrullah 1, Asrullah 2 bisa juga Bapak Ibu ya. Kalau saya kasih ini aja deh. ASR 1. Gitu ya Bapak Ibu. Saya klik simpan. Kita tunggu sistem menyimpan. Oke. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu ya. Satu gambar yang mewakili meme benar. Apakah saya masih bisa menambah? Masih bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa menambah untuk gambar benarnya. Jadi nanti ketika siswa kita menjawab benar, itu bukan cuma gambar ini yang muncul.
Jadi ada gambar benar yang lainnya Bapak Ibu ya. Itu yang harus dipahami. Jadi saya masih bisa menambah. Tapi karena ini contoh Bapak Ibu, saya cukupkan satu saja ya. Selanjutnya saya beralih untuk mem salahnya. Nah, klik pada tab mem salah di sini Bapak Ibu. Kemudian pilih tanda plus seperti biasa. Nah, jadi fokusnya Bapak Ibu di sini, ada tabnya yang mengikut nih. Tanda plus. Akan sama Bapak Ibu, kita diminta untuk memasukkan unggah gambar. Bapak Ibu klik unggah gambar. Pilih gambar yang mewakili salah. Misalnya ini. Ini sih over juga, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini menangis Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah mewakili. Bapak Ibu atur lagi, kemudian unggah. Setelah itu lengkapi teksnya. Jawabannya bukan salah Bapak Ibu ya, tapi kurang tepat gitu. Jangan salah Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Dituliskan di bawah keep spirit. Gitu. Ini pasti sudah sering muncul deh. Keep spirit. Oke. Namanya silahkan diberi nama lagi Bapak Ibu ya. Namanya misalnya ASR2. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu ya. Satu mem benar, satu mem salah. Udah ada. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Itu nanti kita akan pakai setelah kita bahas materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan masuk bagaimana sih cara menggunakan fitur koleksi ya. Apa sih sebenarnya fitur koleksi itu Bapak Ibu? Nah, fitur koleksi itu akan membantu Bapak Ibu dalam hal mengklasifikasi soal-soal atau lessons ya, persentase-persentase interaktif yang Bapak Ibu buat. Di mana kita bisa menemukan tombol koleksinya Bapak ya, atau fitur koleksinya. Nah, untuk fitur koleksinya, Bapak Ibu silahkan arahkan skornya, Bapak Ibu, arahkan mouse-nya ya ke sebelah kiri Bapak Ibu. Kembali pilih yang more ini, lebih. Ya. Jadi pilih yang lebih atau more. Nah, di sini ada koleksi. Silahkan Bapak Ibu klik koleksi. Nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Saya sebenarnya sudah punya koleksi Bapak Ibu, tapi saya hapus semua. Nah, ini untuk memberi contoh kepada Bapak Ibu. Untuk membuat silahkan klik buat koleksi. Misalnya di sini, kalau saya sih Bapak Ibu ya, saya guru IPA. Saya biasanya mengkategorikan berdasarkan soalnya Bapak Ibu. Jadi misalnya saja, ini contoh Bapak Ibu ya, terserah dari Bapak Ibu nanti. Soal sistem pernafasan. Bisa juga nanti Bapak Ibu koleksi berdasarkan tugas ya, per semester. Tergantung dari Bapak Ibu, yang mana ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian visibilitasnya silahkan public Bapak Ibu ya. Kalau mau privat bisa juga. Setelah dipilih visibilitasnya, Bapak Ibu silahkan klik buat koleksi ya. Diklik buat koleksi, sudah muncul Bapak Ibu seperti ini. Bagaimana cara saya menggunakan Bapak Ibu? Caranya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung melakukan search terhadap soal tertentu ya. Jadi silahkan di search, misalnya sistem pernafasan. Ini Bapak Ibu klik sistem pernafasan. Nanti akan ada muncul beberapa soal Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini nih yang mau saya ambil nih. Sistem pernapasan manusia. Jadi saya bisa melakukan pencarian lebih dulu dan nantinya bisa saya akses dengan mudah karena saya sudah klasifikasi semua soal-soalnya. Misalnya ini ujian harian. Saya klik. Selanjutnya di sini ada kata simpan Bapak Ibu bagian atas bisa dilihat. Ini diklik. Nanti akan diarahkan ke koleksi yang sudah kita buat. Jadi di sini ada beberapa koleksi, kan saya baru buat satu Bapak Ibu ya. Ada beberapa koleksi nanti yang Bapak Ibu buat, jadi semuanya mudah dengan mengklasifikasi Bapak Ibu. Jadi sisa centang saja Bapak Ibu. Ini, sudah ditambahkan di koleksi, kemudian klik selesai. Kalau mau buat koleksi baru silahkan. Ini diklik selesai, maka ketika Bapak Ibu mencari soal ini yang sudah Bapak Ibu koleksi, Bapak Ibu sisa menuju ke more, Bapak Ibu.
kemudian pilih koleksi, dan Bapak Ibu akan masuk ke koleksi yang sudah Bapak Ibu buat. Silahkan klik ini nih. Soal sistem pernafasan di sini sudah ada satu kuis. Nah, sisa dipilih. Nah, jadi saya dapat dengan mudah Bapak Ibu. Jadi tidak tiba masa, tiba akal, tapi saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya, sedia payung sebelum hujan istilahnya. Oke Bapak Ibu. Nah, itu untuk membuat koleksi. Nah, materi kita berikutnya adalah terkait tentang, oke, saya ke persentasenya dulu. Terkait tentang menyelenggarakan game dengan kecepatan guru. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi menyelenggarakan game. Saya akan iringi atau rangkaikan dengan meme yang sudah saya buat. Bapak Ibu nantinya akan menjadi siswa saya. Nah, Bapak Ibu akan merasakan nanti. Nah, untuk menyelenggarakan game ini, Bapak Ibu saya rangkaikan dengan materi memahami pengaturan permainan. Bapak Ibu ya, dan mengaktifkan pembaca otomatis. Jadi satu rangkaian semua materinya. Oke. Langkah pertama Bapak Ibu, saya akan memilih kuis mana yang akan saya mau tampilkan, Bapak Ibu ya. Ini kan ajangnya seru-seruan aja Bapak Ibu. Saya pilih dari kuisku ya. Saya pilih dari kuisku. Saya pilih, mudah-mudahan ini belum pernah Bapak Ibu dapatkan, tapi kalau sudah pernah nggak apa-apa lah. Dicoba lagi ya. Kita cuma mau lihat penerapan meme-nya seperti apa. Nah, di sini saya pilih ini aja Bapak Ibu ya, tebak ibu kota dan negara-negara. Nah, coba kita cari, kayaknya ada yang sedikit saja, yang bendera yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Atau ini aja, jalan-jalan di Indonesia. Oke, ini saya buka Bapak Ibu ya, saya buka. Nah, sekarang bagaimana cara menyelenggarakan game dengan kecepatan guru? Jadi menyelenggarakan game dengan kecepatan guru, itu artinya Bapak Ibu, kecepatan siswa itu kita kontrol ya. Nah, kalau Bapak Ibu sering menggunakan tanda kutip ya Bapak Ibu, kahot ya, kahot kan begitu dasarnya Bapak Ibu ya, dia dasarnya itu kecepatan guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Di sini ada dua pilihan, ada klasik, ada kecepatan guru. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kecepatan guru. Ini ketika nanti Bapak Ibu ingin mengatur kecepatannya siswa. Tidak ada yang selesai lebih duluan. Pokoknya soal itu akan tersaji secara berurut, Bapak Ibu ya. Mulai dari 1 sampai sekian, dan kita langsung bisa mengukur siswa. Nah, jadi artinya kecepatan guru ya kita bisa kontrol Bapak Ibu. Kita klik kecepatan guru. Nah, sebelum lanjut ke sana, di sini ada beberapa pengaturan Bapak Ibu. Nah, ini sambil saya jelaskan materi saya ya. Jadi satu kesatuan. Saya pindahkan lagi dulu. Ini soalnya yang tombol zoomnya yang sering melindungi Bapak Ibu ya. Jadi saya sering kasih naik turun ya. Oke. Nah, ini pengaturan yang mesti Bapak Ibu pahami semua sebelum merilis soal ini. Di sini ada yang namanya pengaturan lanjutan Bapak Ibu ya. Nah, pengaturan lanjutan ini bisa Bapak Ibu klik ya. Sebentar, berproses. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya salah klik Bapak Ibu ya. Nah, yang di sini ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Pengaturan lanjutan. Melanjutkan. Oke. Saya cari yang lebih lengkap Bapak Ibu ya. Saya kembali dulu, mohon maaf. Saya cari pengaturan yang lebih lengkap. Kalau dia menyelenggarakan dengan kecepatan guru, pengaturannya terbatas Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya ambil dulu sampel yang lain, Bapak Ibu ya. Saya ambil sampel yang lain. Ini saya pilih dulu yang klasik, Bapak Ibu, supaya saya bisa menjelaskan semuanya. Nah, ini ya. Nah, dengan meme-nya juga saya jelaskan. Oke, berarti kecepatan guru kita pending dulu. Nah, karena kita mau yang menjelaskan semuanya. Nah, apa saja yang ada di pengaturan ini Bapak Ibu? Ini yang harus betul-betul Bapak Ibu pahami. Jangan sampai Bapak Ibu salah pemahaman. Sehingga nantinya ketika memberikan kuis ke siswa, Bapak Ibu mengharapkan settingan A yang muncul justru B. Nah, itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Makanya pengaturan harus dipahami. Yang pertama ada upaya peserta Bapak Ibu. Nah, upaya peserta apa sih ini Bapak Ibu? Jadi kalau bahasa Inggrisnya attempt ya Bapak Ibu, attempt atau kesempatan berapa kali
yang kita berikan kepada siswa untuk mengakses kuis kita, ya. Nah, dulu sih masih ada yang namanya unlimited Bapak Ibu. Kalau saat ini sudah tidak ada, semua diwajibkan untuk memiliki akun. Bapak Ibu bisa pilih mau 2, mau 3 atau seterusnya, ya. Kalau misalnya 2 kali, berarti siswa itu bisa masuk 2 kali untuk menjawab soal Bapak Ibu. Selanjutnya ada name factory. Nah, ini fitur yang mungkin sangat jarang digunakan, tapi perlu Bapak Ibu ketahui. Apa sih name factory itu Bapak Ibu ya? Jadi name factory kalau kita aktifkan, kita geser seperti ini Bapak Ibu, maka setiap siswa kita itu akan mendapatkan nama-nama yang unik. Nah, dari mana? Sumbernya dari sistem. Biasanya nama-nama tokoh terkenal atau mungkin hewan-hewan karakter-karakter yang lucu, ya. Tapi mungkin ini sangat jarang dipakai Bapak Ibu ya. Nah, karena kita ingin nama siswa yang muncul di situ. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada tunjukkan jawaban selama aktivitas. Oke. Apa sih tunjukkan jawaban selama aktivitas itu Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu menggeser kursornya ya ke panah drop down ini, Bapak Ibu klik. Di sini ada 3 pilihan. Ada aktif, ada hanya validasi, ada mati. Nah, ketika Bapak Ibu memilih aktif, maka ketika siswa kita menjawab salah, maka sistem akan memberitahukan jawabannya yang benar. Itu ya Bapak Ibu. Setiap apa? Setiap kali siswa menjawab soal nomor 1, siswa kita salah, sistem memberi jawaban yang benar. Dengan apa? Dengan pembahasan. Biasanya sih pembahasan Bapak Ibu, mohon maaf, itu hanya bisa ditambahkan oleh akun super. Tapi bisa dicek nanti ya, untuk akun basic, apakah sudah bisa atau tidak. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, kalau mati, berarti ketika siswa menjawab dan dia salah, maka dia tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian apa itu hanya validasi? Kalau hanya validasi, berarti hanya muncul jawaban yang benar dan salah saja ketika siswa sudah menjawab satu soal, ya, tanpa ada pembahasan. Oke. Selanjutnya, tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, kalau Bapak Ibu pilih panah drop down di sini, ya, ada panah drop down, Bapak Ibu klik, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada aktif, ada hanya soal, ada mati. Nah, kalau Bapak Ibu memilih aktif, berarti nanti setelah siswa kita mengerjakan soal dari kita, maka dia akan mendapatkan kunci jawabannya, ya. Yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau mati, berarti siswa tidak memperoleh jawaban itu, ya. Tidak ada jawaban setelah siswa menyelesaikan kuis. Kalau hanya validasi atau hanya soal, mohon maaf Bapak Ibu, hanya soal, maka ketika siswa selesai mengerjakan kuis, yang muncul hanya jawaban-jawaban yang benar saja. Itu bedanya Bapak Ibu. Selanjutnya, ada item pembelajaran adaptif. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, hanya bisa diakses oleh akun super. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa punya akun super ya, mudah-mudahan gratis. Nah, saya juga dapat akunnya gratis Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran adaptif ini Bapak Ibu intinya kita akan atau setiap siswa itu akan mendapatkan paket soal yang unik Bapak Ibu. Paket soal yang unik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari yang namanya hafalan. Biasanya kan kalau kita kasih soal ke siswa kita Bapak Ibu, ketika soalnya sama, maka biasanya siswa itu cenderung menghafal jawaban, Bapak Ibu ya. Nah, dia cenderung menghafal jawaban. Tapi dengan munculnya pembelajaran adaptif, Bapak Ibu, maka siswa itu akan diminimalisir terkait hafalannya tadi, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena setiap kali dia mencoba, misalnya kita memberi 3 kali percobaan, Bapak Ibu, setiap kali dia masuk, dia akan mendapatkan paket soal yang berbeda. Kemungkinan ada yang sama, tapi ada yang berbeda Bapak Ibu. Ya, itu menghindari hafalan. Nah, pada intinya Bapak Ibu, fokusnya dari pembelajaran adaptif ini itu fokus terhadap soal yang dijawab salah sebelumnya yang akan muncul kembali dan soal-soal yang belum muncul. Nah, jadi
Seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ingin memberi 15 soal ujian, tapi Bapak Ibu ingin menggunakan pembelajaran adaptif. Bapak Ibu bisa membuat 20 soal ya atau 25 soal. Nanti dimasukkan ya, dijadikan kuis. Kemudian pembelajaran adaptifnya diaktifkan. Nanti siswa setiap kali menjawab itu akan setiap kali selesai kuis Bapak Ibu ya, ingin mencoba percobaan berikutnya akan mendapatkan paket soal yang berbeda. Itu by system Bapak Ibu. Dan ini sangat luar biasa menurut saya yang bisa Bapak Ibu pakai untuk menghindari yang tadi Bapak Ibu ya, hafalan siswa. Nah, biasanya siswa hanya menghafal saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran adaptif, nah itu akan jauh Bapak Ibu. Kemudian pengaturan aktivitas. Nah, di sini ada yang namanya power ups Bapak Ibu ya. Nah, power ups inilah yang membuat kuisis itu layaknya gamification Bapak Ibu ya. Ini salah satunya. Nah, ini membuat pembelajaran jauh lebih menarik. Kalau Bapak Ibu dulunya pernah main Naskah Rumble, nah kalau saya pernah sering main Naskah Rumble, nah Naskah Rumble itu mirip sekali dengan power ups Bapak Ibu. Nah, ada apa saja di sana? Banyak sekali Bapak Ibu ya, power ups yang bisa Bapak Ibu pakai nanti di sana. Ini saya munculkan Bapak Ibu. Ya, ada power ups bahaya ganda, ada power ups poinnya dikali 2, ada power ups untuk menghilangkan setengah jawaban, ada power ups untuk menghilangkan satu pilihan yang salah. Kemudian ada power ups kekebalan ya, apa itu 2 upaya diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi fokusnya sih memang tidak mengukur kemampuan siswa kita, ini lebih kepada keberuntungan ketika kita mengaktifkan ini. Tapi inilah yang membuat suasana kelas kita jauh lebih seru Bapak Ibu dan menarik ya. Time freezer Bapak Ibu, mereka bisa membekukan waktu ya. Power play, penghemat strike ya, kemudian kesalahan. Ini semuanya nanti bisa siswa kita temukan ketika Bapak Ibu mengaktifkan power ups. Caranya nanti kita coba Bapak Ibu. Saya akan aktifkan power ups, Bapak Ibu coba. Cara menggunakan power ups itu nanti ketika Bapak Ibu menjawab soal, nanti akan ada by system Bapak Ibu dapat power ups. Silahkan disimpan dan nanti Bapak Ibu silahkan gunakan strateginya, mau pakai atau tidak. Jadi power ups tidak akan aktif sebelum kita aktifkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menjawab soal dari saya, nanti saya aktifkan power ups, saya aktifkan meme. Nanti ada pada bagian kiri bawah ya. Di kiri bawah itu nanti ada petunjuk Bapak Ibu diminta untuk melakukan aktivasi ya terhadap power ups yang Bapak Ibu peroleh. Kalau tidak diaktifkan ya juga tidak bisa berfungsi Bapak Ibu ya. Itu power ups. Oke, kita kembali. Kemudian waktu. Nah, ini waktu penting Bapak Ibu ya. Karena di kuisis Bapak Ibu yang dinilai itu bukan hanya semata-mata akurasinya Bapak Ibu ya, tapi juga ada yang namanya skor ya, ada ketepatan, ada kecepatan, ada akurasi, ada kecepatan. Nah, itu di kuisis Bapak Ibu ya, mungkin sudah dibahas ya di materi sebelumnya ya. Jadi di kuisis itu tidak hanya mengukur skor tapi juga kecepatan ya. Nah, jadi skornya diukur atas 2 hal, kecepatan dan ketepatan. Di waktu ini Bapak Ibu bisa setel ya. Bapak Ibu mau pakai dua-duanya atau salah satunya. Misalnya saja, kalau Bapak Ibu di pengaturan waktunya ini Bapak Ibu pilih fleksibel ya, fleksibel seperti ini, pengaturan awal default, maka ketika siswa menjawab soal itu bukan hanya ketepatannya yang diukur, tapi kecepatannya ya. Kalau tidak salah untuk soal benar, ini nanti tolong saya ini dibenarkan kalau misalnya saya salah ya. Tapi seingat saya untuk soal benar itu 600, kecepatannya itu dapat poin 400. Jadi kalau dia cepat dan benar ya skornya bisa sampai 1000 ya. Itu kalau Bapak Ibu mengaktifkan fleksibel. Nah, kalau mati maka peserta kita itu hanya mendapatkan skor dari ketepatannya. Kecepatannya tidak terpakai Bapak Ibu ya. Jadi kecepatannya tidak terpakai. Jadi ketika dia benar dia akan mendapatkan skor 600, ketika dia salah itu skornya 0 Bapak Ibu
ya. Nah, itu kalau mati. Kalau test timer, nah ini test timer Bapak Ibu juga hanya bisa diakses oleh akun super. Nah, seperti apa sih test timer itu Bapak Ibu? Test timer itu hanya gambarannya seperti ini. Kan Bapak Ibu sering menggunakan kuisis ya ke siswa Bapak Ibu. Ketika siswa menjawab soal, itu kan ada waktu yang mundur Bapak Ibu ya. Ada waktu yang mundur. Biasanya kan kalau menjawab, waktunya habis, itu soal tidak bergerak. Biasanya ya. Nah, tapi kalau test timer, itu langsung bergerak Bapak Ibu. Soalnya habis bergerak, soalnya habis bergerak. Nah, itu namanya test timer. Kalau Bapak Ibu menggunakan test timer. Kemudian ada tunjukkan papan peringkat. Nah, ini klasmen Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat kuisis itu seru. Akan tampil setiap kali siswa kita menjawab soal beserta dengan peringkatnya ya. Jadi tiap jawab soal itu tampil peringkat, tampil juga klasmennya ya. Nah, klasmennya ada, peringkatnya muncul, skornya muncul. Pertanyaan yang diacak, jelas Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mengaktifkan ini dengan permainan klasik, maka tiap siswa itu akan mendapatkan urutan nomor yang teracak. Nah, selanjutnya ada pilihan jawaban yang diacak. Nah, ini jelas. Jawaban dari tiap pertanyaan itu akan diacak tiap siswa kalau Bapak Ibu mengaktifkan. Kemudian ada redemption question Bapak Ibu ya, pertanyaan penebusan. Apa sih pertanyaan penebusan itu? Nah, jadi pertanyaan penebusan ini adalah kesempatan yang nantinya siswa kita peroleh ketika dia selesai mengerjakan tugasnya atau kuisnya. Kemudian di akhir itu akan muncul ketika Bapak Ibu mengaktifkan redemption question ini akan muncul. Nah, redemption question ini adalah kesempatan buat siswa kita untuk menjawab soal yang salah sebelumnya. Ya, ada soal yang dia jawab sebelumnya, ini akan muncul kembali di akhir. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan redemption question. Nah, kemudian ada musik, Bapak Ibu. Kalau mau diaktifkan, ada meme. Nah, ini silahkan dipilih Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini deh. Tadi yang mana yang dibuat ya? Yang kedua ya. Nah, ini. Ini meme saya sudah muncul Bapak Ibu ya. Ada meme Asrullah, ada meme ini nih. Asrullah yang dibuat tadi ya, satu. Oke, ini nih. Nah, ini saya mau pakai Bapak Ibu ya. Saya mau pakai. Sebentar. Saya pilih yang ini. Oke. Saya scroll dulu. Kemudian saya pilih yang ini Bapak Ibu. Ini random ya, ini random. Kita pilih, kita tetapkan meme-nya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita klik lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini saya lihat dia setelannya random. Di sini ada beberapa meme yang muncul Bapak Ibu. Kita pilih meme yang baru saja saya buat tadi. Nah, ini. Kita klik bagian ini Bapak Ibu. Saya hampir tidak melihat lingkarannya. Ini yang saya cari tadi Bapak Ibu ya. Ini saya cari lingkarannya di mana? Ini nih. Ternyata mata saya hampir tidak menjangkau ini. Saya perbesar dulu Bapak Ibu. Di sini ada lingkaran ya yang bisa Bapak Ibu lihat untuk memilih meme-nya. Mohon maaf. Oke, pengaturan lanjutan. Ada meme. Nah, ini ada Bapak Ibu ya, ada lingkaran ini. Ini lingkaran. Nah, Bapak Ibu klik nih. Tuh, terpilih ya. Ini yang saya cari dari tadi, lingkarannya. Oke. Setelah diatur, saya perkecil lagi Bapak Ibu ke ukuran 100. Nah, saya perkecil lagi, saya sudah pilih. Saya pilih ulang. Oke. Ini saya klik lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba meme-nya. Nah, saya klik lanjutkan. Bapak Ibu silahkan masuk ya, mencoba power ups dan meme-nya. Nah, ini ada saya kirim ke grup Bapak Ibu ya, saya kirim ke grup, ke chat grup. Oke, silahkan Bapak Ibu bergabung. Di kuisis juga ada hal yang baru Bapak Ibu.
Di sini saya lihat Bapak Ibu sudah bisa mengakses tema ya. Sebelum Bapak Ibu memulai, Bapak Ibu bisa mengganti-ganti tema apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Oke, pesertanya belum ada. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, udah ada Bu Mariati. Terus Pak, mau bertanya Pak. Silakan Ibu Rika. Itu Pak mengenai pengaturan, kalau di quizzes saya kok pengaturannya pendek, sedangkan Bapak lebih banyak ada rinciannya. Apakah itu karena perbedaan akun biasa atau akun super atau gimana Pak gitu? Oke, Ibu tadi pilihnya apa Bu? Klasik atau kecepatan guru? Tadi Kecepatan guru. Betul Ibu. Kalau kecepatan guru settingannya dibatasi pengaturannya. Kalau klasik itu lengkap. Kenapa dibatasi Bapak Ibu? Karena kecepatan guru itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, soal-soal atau kecepatan siswa menjawab itu dikontrol oleh guru. Jadi relatif lebih apa ya istilahnya ya, lebih resmi lah ya. Karena semuanya siswa tidak bisa bergerak berdasarkan kecepatannya masing-masing. Kalau dari sisi menikmati sisi gamesnya itu agak kurang ya, makanya di kecepatan guru itu pengaturannya dibatasi. Power ups nggak ada di sana kayak gitu. Ya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Rika. Oke. Nah, ini sudah ada 3 orang, Ibu Mariati, Bu Irma, dan Ibu Evi. Kita mulai saja ya, yang lainnya nanti bisa nyusul. Kita mulai karena waktu kita dibatasi. Nah, iya. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mengaktifkan, saya juga mau masuk Bapak Ibu ya, saya mau perlihatkan bagaimana mengaktifkan. Ini enggak usah serius dijawabnya Bapak Ibu, terserah aja, nggak usah serius. Saya juga mau masuk jadi peserta ya Bapak Ibu di akun kuisis saya yang satu, karena ada yang ingin saya perlihatkan. Saya loading. Oke, sambil Bapak Ibu menikmati, saya buka punya saya. Oke. Ayo. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat layar saya ya. Acukan aja dulu gamenya. Nanti ada game seru dari saya. Diacukan gamenya. Nah, dilihat di layar saya Bapak Ibu. Di sini ada materi kita terkait ini tadi Bapak Ibu. Sebentar. Terkait bagaimana cara mengaktifkan Bapak Ibu ya. Di sini ada bagaimana cara mengaktifkan pembaca otomatis ya. Ini materi kita yang berikutnya. Caranya itu ada ketika Bapak Ibu pertama kali mengakses quizzes ya. Ini quizzes saya akses. Ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Di sini ada pengaturan musik, efek suara, meme, dan pembaca otomatis. Kalau Bapak Ibu mau aktifkan silahkan. Biasanya ini digunakan untuk mengatasi siswa kita yang mengalami keterbatasan. Dari sisi apa? Penglihatan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membantu mereka dengan menjawab soal dengan cara mendengar ya. Jadi di sini bisa kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi ini sebelum memulai game Bapak Ibu ya, di bawahnya itu diaktifkan, kemudian lanjutkan game. Ini saya tadi keluar dari game Bapak Ibu ya. Jadi settingannya seperti ini. Saya bisa langsung mulai dari awal ya. Tapi sebelum memulai Bapak Ibu itu seperti ini tampilannya ya. Di sini ada pembaca otomatis. Yang bisa Bapak Ibu lihat, ini ada pembaca otomatis. Silahkan klik coba lagi ya. Ini coba lagi karena saya sudah pernah masuk.
Nah, ini saya mulai. Oke. Jadi pembaca otomatisnya Bapak Ibu diaktifkan di awal sebelum siswa kita masuk. Nah, ini sudah dia bacakan Bapak Ibu. Hanoi dan seterusnya. Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Kalau misalnya sudah diaktifkan mau dihentikan silakan diklik saja icon read aloud Bapak Ibu, diklik saja dia akan berhenti. Oke, saya akhiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Selamat ya untuk Bu Mariati. Saat ini 9.000 ya. Oke. Ini saya akhiri Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, nanti kita tutup dengan yang paralel ya. Saya akhiri. Ini waktu kita mepet sekali Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi gamenya saya end. Oke, selamat untuk Ibu Mariati. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah berpartisipasi untuk menjawab soal tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, integrasi ke Google Classroom. Nah, sebelum saya ke sini, saya mau ke sini dulu deh Bapak Ibu ya. Menyelenggarakan game mode tim ya. Saya mau ke sini dulu. Menyelenggarakan mode tadi dengan kecepatan guru belum kita bahas Bapak Ibu. Mode tim juga belum ya. Coba kita lihat apakah saya bisa menyatukan dua materi ini Bapak Ibu. Nah, kalau bisa kita langsung bahas dua-duanya. Oke. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Sebelum itu kita mulai dari yang ini Bapak Ibu ya, dari yang ini. Mohon maaf, dari yang ini. Menyelenggarakan game kecepatan guru. Oke, caranya seperti apa? Kita pilih kuisnya Bapak Ibu. Nah, misalnya kuis yang saya pilih ini tadi tebak ibu kota. Kemudian di sini modenya. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan terkait mode-mode yang ada di kuisis ya. Saya tidak akan jelaskan lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan klik panah drop down, pilih kecepatan guru. Nah, di sini tadi pertanyaannya Ibu sebelumnya ya. Nah, kenapa pendek? Nah, karena memang ketika Bapak Ibu memilih kecepatan guru, itu akan dibatasi pengaturannya. Nah, Bapak Ibu sisa pilih ya, waktunya kah, tunjukkan papan peringkat, pilihan diacak atau musik ya. Nah, ketika kita lanjutkan ini Bapak Ibu ya, cukup saya saja. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lihat ya. Nah, di sini saya akan masuk di quizzes ini. Join my quizzes. Oke, ini biarkan saya saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sisa lihat saja. Oh, salah. Oke. Kembali dulu. Joinmyquizzes.com. Oke. Ya. Oke, ini saya menyelenggarakan game dengan kecepatan guru Bapak Ibu ya. Nah, saya akan masukkan dulu ini. Kembali. Klik gabung. Nah, saya klik mulai Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah ada saya, ada Nikmatia juga. Oke. Terima kasih Bu sudah gabung. Saya klik mulai. Ya. Tidak apa-apa kalau ada yang mau gabung. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan, tapi sederhana ya Bapak Ibu. Ini kecepatan siswa saja, kecepatan guru diatur oleh guru. Soal tidak akan bergerak atau beralih ke soal berikutnya sebelum guru mengklik next, Bapak Ibu ya. Nah, ini Ibu Nikmatia sudah menjawab ya. Saya belum. Nah, saya kembali. Ini bukan soal saya tadi. Oke. Itu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah akhiri. Ini soal pertama, saya lanjut lagi soal kedua Bapak Ibu. Nah, ini soal kedua. Jadi dia sistemnya seperti itu Bapak Ibu ya.
tidak akan lanjut ke soal berikutnya sebelum Bapak Ibu mengklik lanjut. Ya, makanya saya di awal tadi saya sampaikan settingannya mirip dengan kahot. Ya, kahot seperti itu. Ini Bu Nikmati rajin banget jawabnya ya. Ini bisa beralih atau lanjut ketika guru mengklik lanjut. Oke, itu penjelasan sederhana Bapak Ibu. Oke, ini saya akhiri Bapak Ibu. Mohon maaf, saya akhiri soalnya. Ini saya terhalang. Oke. Iya, time's up. Oke, enggak apa-apa, saya akhiri. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika kita menyelenggarakan kuis secara tim. Nah, ini di atas Bapak Ibu. Bagaimana sih yang tim itu? Nah, sekarang akan kita coba. Oke, saya kembali lagi Bapak Ibu ke kuisku. Ini saya minta Bapak Ibu serius menjawab nanti ya. Bapak Ibu serius. Saya pilih yang ini. Ini panjang sekali. Ini aja, proses terjadinya hujan. Ya. Untuk menyelenggarakan games sebagai tim, Bapak Ibu bisa pilih nanti di sini, ya. Mohon maaf, kok tidak ada pilihannya. Mohon maaf. Kita pilih dulu yang lain. Ini terpaksa kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada panah drop down. Bapak Ibu klik, kemudian pilih klasik. Jadi tim itu ada di klasik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih klasik. Nah, di sini ada tim. Bapak Ibu pilih tim. Selanjutnya ini tidak perlu saya atur Bapak Ibu ya. Nah, karena saya sudah jelaskan tadi, saya klik lanjutkan. Nah, saya minta sekarang Bapak Ibu bergabung ya. Nah, saya bagikan linknya di Google, mohon maaf, di Zoom. Oke, saya bagikan linknya di Zoom. Ini ada di chat Bapak Ibu, silahkan gabung di situ. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana sih menyelenggarakan kuis itu dengan tim. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ya, sudah ada. Oke. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, ketika kita menyelenggarakan games dengan mode Teams, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada beberapa hal pop-up yang harus Bapak Ibu baca, informasi penting. Yang pertama, setiap tim dapat memiliki jumlah pemain yang berbeda. Nah, jadi bisa tidak sama Bapak Ibu. Yang kedua, tim dengan jumlah pemain lebih sedikit itu akan mendapatkan bonus yang disesuaikan. Nah, ini pengaturan sistem Bapak Ibu. Tapi baiknya Bapak Ibu bagi rata ya. Nanti caranya seperti apa nanti saya perlihatkan. Kemudian peserta tidak dapat bergabung setelah pertandingan dimulai. Nah, itu bedanya dengan yang tidak tim Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ini kita tutup. Nah, tim ini Bapak Ibu kita bisa atur-atur ya. Tim ini bisa kita atur-atur. Tadi ada pengaturan di awal yang seharusnya saya perlihatkan tadi Bapak Ibu. Nah, ini pengaturannya adalah 2 tim. Maka setiap siswa yang masuk itu akan dikelompokkan ke dalam 2 tim. Tim pertama 4 orang, tim kedua 4 orang. Ya, kalau masih ada yang masuk nanti dikelompokkan lagi. Kalau mau acak, Bapak Ibu sisa pilih acak tim. Ini, ya. Maka pemain akan teracak. Kalau Bapak Ibu mau pindahkan bisa juga. Nah, itu sisa drag and drop. Nah, dipindahkan ke sini. Jadi 5. Ibu Mariati saya geser ke sana, itu bisa Bapak Ibu. Kita bisa drag and drop. Nah, oke. Nah, ketika memulai Bapak Ibu, skornya itu dikalkulasi. Nah, jadi seperti itu sistemnya. Skornya akan dikalkulasi, yang muncul di papan klasmen adalah papan tim, bukan papan individu. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Oke. Ini kalau mau mulai silahkan diklik mulai Bapak Ibu. Nah, nanti akan dimulai. Nah, saya minta Bapak Ibu menjawab semua. Silakan. Saya mau lihat tim mana yang paling hebat. Sambil saya izin minum ya Bapak Ibu.
Ayo kelompok. Ini kayaknya seri Bapak Ibu ya. Royal Reds. Ini kalau gamenya seperti ini pasti siswa kita tertarik banget Bapak Ibu ya. Jadi bisa buat cerdas cermat di kelas atau di kelas masing-masing Bapak Ibu. Ayo semangat tim Just Tapirs. Ketinggalan dari Royal Reds. Oke. Ayo. Oke. Kayaknya tim satu udah tidak terkejar ya. Ayo. Oke. Ya. Nah, ini terakhir kalinya Bapak Ibu saya kasih soal ya. Karena waktu sudah agak mepet ya. Ini soal terakhir yang saya kasih. Oke. Oke. Ini habis Bapak Ibu.
Selamat untuk tim Royal Reds ya yang memenangkan kuis kita. Hadiahnya tepuk tangan saja, Bapak Ibu ya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk yang Royal Reds ya. Selamat Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ada yang ingin saya perlihatkan Bapak Ibu karena tadi saya terlewatkan. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu bertanya-tanya, kok bisa sih Pak yang muncul tadi hanya 2 tim ya? Apakah bisa diatur timnya? Itu ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita memilih tim, di sini ada pengaturannya Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan tadi. Saya lupa menyampaikan ya. Nah, di sini ada jumlah tim yang bisa kita pilih. Nah, ini tentu disesuaikan dari jumlah siswa di kelas kita. Yang sebelumnya nanti Bapak Ibu sudah bagi ke dalam beberapa kelompok, barulah Bapak Ibu pilih jumlah timnya. Nanti untuk pengaturannya bisa Bapak Ibu langsung acak atau Bapak Ibu mau pilih-pilih bisa. Seperti saya tadi, drag and drop ya. Nah, dan jumlah skor itu didasarkan atas akumulasi skor yang diperoleh oleh siswa di dalam tim itu. Nah, kalau yang lainnya ini Bapak Ibu sama dengan yang klasik pengaturannya ya. Yang berbeda itu hanya pengaturan jumlah tim karena kita menggunakan tim. Oke. Saya lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu ya. Materi kita yang berikutnya adalah integrasi Google Classroom dengan Quizzes ya. Nah, sebelum kita melakukan integrasi, saya akan menjelaskan apa saja sih kelebihan yang Bapak Ibu bisa peroleh ketika Bapak Ibu mengintegrasikan antara akun Quizzes-nya dengan Google Classroom. Yang pertama, guru tidak perlu lagi membagikan kode game. Ini nanti kita coba. Pokoknya Bapak Ibu langsung mengalami, Bapak Ibu sebagai siswa, saya gurunya. Saya buat Google Classroom, nanti Bapak Ibu masuk. Ya, cuman Bapak Ibu, karena saya ingin mengkonekkan akun Quizzes saya dengan akun Google Classroom, maka untuk praktek kita ini, saya minta Bapak Ibu pakai akun Gmail-nya. Ya, karena yang saya buat nanti kelasnya adalah kelas dari akun Gmail pribadi saya. Ya, bukan akun belajar ID saya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama, guru tidak perlu lagi membagikan kode. Ini penting Bapak Ibu. Kemarin rata-rata ketika ada kasus soal kita di Quizzes diintip atau dibocorkan, ya, atau di apa istilahnya ya, nah, itu masalah terbesarnya Bapak Ibu karena mereka bisa mengakses kode game, ya. Tapi ketika kode game mereka tidak bisa akses, maka kuis yang Bapak Ibu berikan itu jauh lebih tinggi tingkat keamanannya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam menggunakan Quizzes, Bapak Ibu bisa mengintegrasikannya dengan Google Classroom. Bapak Ibu ya, yang pertama. Yang kedua, perintah mengerjakan game dari Quizzes itu otomatis akan tampil di Google Classroom. Selain itu, dia juga akan tampil di aplikasi Quizzes siswa kita. Ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengirim tugas ya melalui Google Classroom akan tampil dua-dua. Kemudian tentu guru dapat melihat siswa mana saja yang sudah dan belum mengerjakan tugasnya. Lebih detail Bapak Ibu ya, bisa lihat langsung di Google Classroom dan juga sebenarnya bisa dilihat di laporan di Quizzes itu Bapak Ibu. Kemudian rekam jejak penugasan itu tersimpan dengan jelas. Nah, Bapak Ibu kan sering menggunakan Google Classroom ya. Jadi terklasifikasi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menugaskan hanya ke beberapa siswa. Jadi kita bisa memilih. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, mencegah kode game bocor atau tersebar luas. Lebih aman dari berbagai upaya kecurangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian membuat Quizzes ini dikerjakan benar-benar oleh siswa yang bersangkutan. Bapak Ibu ya, tidak diwakilkan karena mereka menggunakan akun mereka untuk mengerjakan soal di Quizzes. Dan siswa itu tidak akan dapat mengakses Google Classroom kita itu ketika siswa kita tidak memiliki akun Google, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya untuk mengintegrasikan, Bapak Ibu kembali ke Quizzes ya. Silahkan klik Quizzes ini Bapak Ibu untuk kembali. Kembali di sini. Kita masuk ke kelas Bapak Ibu di sini. Nanti disesuaikan yang bahasa Inggris ke kelas. Kemudian silahkan Bapak Ibu lihat
di sini ada kelas ya, yang logo Google Classroom. Sebelumnya saya cek dulu Google Classroom saya, Bapak Ibu. Saya cek dulu apakah saya sudah membuat kelas yang baru. Nah, ini menunjukkan ke Ibu mulai dari awal saya membangun Google Classroom. Nah, dan tentu Bapak Ibu sudah memiliki ya semua ya Google Classroom. Nah, sudah ada kelasnya di Google Classroom. Kalau nggak mau pakai bisa saja sih di Quizzes, tapi ini lebih aman Bapak Ibu ya. Oke, ini saya tutup dulu Bapak Ibu. Saya mau buka terkait Google Classroom saya. Oke, saya geser dulu. Ini melindungi. Oke, ini Google Classroom. Saya akan buat satu demo. Ini saya sudah buat Bapak Ibu ya. Nah, kelas saya yang di Quizzes, supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Ini saya hapus. Saya arsipkan ya. Oke, ini juga saya arsipkan supaya kita mulai dari awal Bapak Ibu ya. Nah. Oke, saya pindahkan lagi. Kalau Bapak Ibu mau lihat kelas yang diarsipkan, Bapak Ibu bisa klik view archive class ini Bapak Ibu ya. View archive ya, kelas yang diarsipkan ini. Bapak Ibu bisa klik. Di sini ada 2 kelas yang saya arsipkan. Kalau saya mau hapus, ini sudah permanen Bapak Ibu, tidak bisa kembali lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan dan bisa menghapus selamanya. Oke, nah, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang saya kembali sesuai dengan tampilan Bapak Ibu ya. Tidak ada sama sekali kelasnya. Saya refresh dulu Bapak Ibu ya, supaya sama tampilannya. Nah, sekarang sama ya tampilan kita Bapak Ibu, bersih tanpa ada kelas. Sekarang saya mau integrasikan dengan kelas mana Bapak Ibu? Saya mau integrasikan dengan kelas saya yang ini. Yang ini Bapak Ibu, saya pindahkan dulu ini. Ini Bapak Ibu, demo Quizzes ya. Saya mau integrasikan dengan ini. Saya copy dulu, salin link undangannya ya untuk Bapak Ibu nanti. Saya kembali ke Quizzes di sini. Nah, untuk mengintegrasikan Bapak Ibu pilih ini. Pilih logo Google Classroom, Bapak Ibu klik. Ditunggu. Selanjutnya akan muncul kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu buat di Google Classroom. Ya, di sini saya sudah buat demo Quizzes. Saya pilih demo Quizzes, Bapak Ibu. Dan jangan lupa di sini ada pop-up Bapak Ibu memperkenalkan sinkronisasi otomatis untuk Google Classroom. Pastikan setiap siswa mendapatkan tugas Anda tanpa memperbaharui kelas Anda secara manual. Jadi otomatis Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik mengizinkan, Bapak Ibu. Nanti akan muncul akunnya di sini, silahkan dipilih apakah belajar.id atau akun Gmail biasa. Jadi di tahapan ini Bapak Ibu jadi siswa ya, supaya Bapak Ibu tahu. Nah, ini saya jadi guru ya. Saya pilih akun saya ini. Nah, kemudian di bawah saya izinkan, Bapak Ibu scroll ke bawah, izinkan. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan, saya pilih lagi demo Quizzes, kelas demo Quizzes ya. Kemudian saya pilih berikutnya Bapak Ibu. Kalau saya cepat ada atau Bapak Ibu bingung, silakan raise hand Bapak Ibu ya. Nah, saya klik berikutnya. Di sini Bapak Ibu ada isian lagi yang bisa Bapak Ibu uncentang dengan centang. Pilihannya adalah ketika Bapak Ibu ingin membagikan laporan kemajuan siswa secara instan, berkala. Nah, ini integrasi dengan Google Classroom Bapak Ibu. Di Google Classroom kan ada laporan yang dikirim secara otomatis, itu sesuai dengan periode yang kita tentukan. Nah, itu pun dengan mengaktifkan email orang tua Bapak Ibu ya, jadi persis. Silakan Bapak Ibu centang saja, kemudian klik berikutnya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu bisa langsung memberi game atau melihat kelas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat kelas, silahkan klik lihat kelas. Oke. Selanjutnya, kode game tadi Bapak Ibu ya, game yang saya ini, kode, mohon maaf, kode kelas. Ini kan kelas saya Bapak Ibu. Saya share ke siswa. Ya. Tapi kalau sudah ada siswanya Bapak Ibu, itu otomatis masuk semua. Ya. Oke, saya ulangi Bapak Ibu supaya tidak bingung. Kalau Bapak Ibu memasukkan kelas yang sudah ada siswanya, ketika Bapak Ibu mengizinkan tadi, semua siswanya langsung pindah. Langsung masuk. Nah, yang saya mau tunjukkan mulai dari awal. Google Classroom baru saya buka,
siswanya baru saya mau undang, Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai ada yang belum buat misalnya. Maka saya pilih, kan untuk mengundang siswa Bapak Ibu bisa pakai kode, bisa pakai link. Saya mau yang jalan pintas, saya pakai kode. Mohon maaf, pakai link ya. Nah, saya salin link. Silakan Bapak Ibu masuk ya. Saya kirim ke chat. Saya kirim chat. Nah, silakan Bapak Ibu gabung. Oh, ini bukan link ini Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan link ini. Saya salah copy Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, saya salin link. Oke, tautan disalin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya copy ulang. Ini baru kode. Oh ya, sudah benar Bapak Ibu. Mohon maaf saya salah lihat ya. Sudah benar. Silakan diklik linknya Bapak Ibu. Sudah benar linknya. Oke. Sudah diklik, sudah bergabung di kelas. Saya cek siapa saja yang sudah bergabung ya. Saya cek. Saya refresh. Oke, belum ada. Pakai email pribadi Bapak Ibu ya. Jangan email belajar ID, karena itu tidak akan bisa. Kementerian sudah memblok akses belajar ID yang mau bergabung di Gmail pribadi. Jadi tolong Bapak Ibu untuk praktek ini, Bapak Ibu gunakan email pribadinya yang .gmail.com ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang masuk Ibu Marianti. Kita lihat anggotanya. Oke, sudah banyak. Sudah masuk semua ya, 6 orang. Iya. Oke, terima kasih Ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah terintegrasi Bapak Ibu. Sudah ada 6 siswa. Nah, sekarang bagaimana ketika saya ingin memberi penugasan kepada siswa saya ya, melalui Google Classroom? Tampilannya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu langsung bisa lihat nanti di tampilannya masing-masing ya. Saya mau beri tugas, saya menuju ke kelas dulu ya, ke Quizizz. Saya kembali ke landing page-nya, kemudian saya pilih kuisku. Saya mau menugaskan ya. Nanti Bapak Ibu silahkan langsung klik atau apa ketika Bapak Ibu ingin mencoba ya. Saya pilih yang ini aja, tidak apa-apa berulang ya. Saya pilih ini. Oke, saya selesaikan dulu. Ini kuis yang baru-baru saya buat Bapak Ibu ya, baru-baru di copy ya, disimpan dulu. Nah, saya berikan model klasik langsung saja Bapak Ibu ya. Untuk pekerjaan rumah pasti sudah dibahas ya, jadi tidak perlu saya bahas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menugaskan secara klasik, secara langsung, dan dengan menugaskannya sebagai PR di Google Classroom ya. Nah, kalau sebagai PR Bapak Ibu langsung bisa atur waktunya di Quizizz Bapak Ibu. Nah, saya pilih yang langsung Bapak Ibu ya, yang klasik. Saya klik klasik ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan diminta di kelas mana Bapak Ibu ingin memberikan tugas tersebut. Bapak Ibu klik pilih ya. Di sini akan muncul Google Classroom-nya. Nah, ini demo Quizizz. Bapak Ibu centang, kemudian klik berikutnya. Di sini ada judul tugas. Nah, untuk judul tugas, Bapak Ibu, kalau saya pribadi, tips saya, itu saya selalu menyertakan kode ini Bapak Ibu. Karena biasanya di Google Classroom, itu saya selang-seling. Kasih Google Form, tugas, saya kasih juga Quizizz, ya, supaya siswa tidak bosan. Nah, jadi saya selalu cantumkan kode ini di bagian depannya. Supaya saya tahu, oh, soal saya ini saya ambil dari Quizizz. Soal saya ini langsung dari Google Form, ya. Sistem pernafasan. Nah, ini Bapak Ibu, penjelasan tugas opsional, bisa tidak diisi. Kapan game ini dimulai? Nah, inilah kelebihannya ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, kalau sekarang silahkan sekarang. Kalau pakai waktu silahkan klik pilih tanggal dan waktu khusus. Bapak Ibu ya. Nah, pilih tanggalnya dan waktu khususnya. Di sini ada tanggalnya, tanggal berapa Bapak Ibu mau tugaskan. Kemudian di sini ada jamnya, jam berapa. Di sini ada waktunya, PMK atau AM, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih. Nah, misalnya nanti malam
Saya pilih 8 PM ya. Kemudian saya klik simpan. Sebelum saya klik simpan, jangan sampai ada yang bertanya. Penilaiannya seperti apa? Kalau saya biarkan default Bapak Ibu ya. Jadi 100 poin. Bapak Ibu sebenarnya bisa pilih di sini. Out of 20, out of 50 atau ungraded. Nah, kalau saya Bapak Ibu biarkan default saja. Ya. Kemudian klik simpan Bapak Ibu. Klik simpan. Nah, silahkan dicek di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Ya, ini saya kembali ke Google Classroom. Nah, demo, saya refresh. Nah, di sini pasti sudah muncul ya penugasan. Oh, belum ada. Nah, ini klik lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf. Klik lanjutkan. Di Google Classroom sudah muncul Bapak Ibu, ya. Silahkan klik refresh. Mohon maaf, klik refresh. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada sistem pernafasan. Pop-up ini Bapak Ibu, informasi ini akan muncul di Google Classroom, muncul juga di akun Quizizz masing-masing, ya. Nah, jadi itu kelebihannya. Kenapa dia berwarna abu-abu Bapak Ibu? Karena dijadwalkan jam 20. Ya. Nah, baiknya kalau settingannya tadi adalah klasik dan langsung, Bapak Ibu juga pilih sekarang. Nah, kalau PR Bapak Ibu bisa jadwalkan. Itu Bapak Ibu ya, supaya tidak bingung. Nah, jadi kalau dia langsung, Bapak Ibu pilih yang klasik langsung. Pada saat muncul pop-up tadi, pilih sekarang. Kalau PR, pilih jadwalkan. Oke? Nah, jadi lebih terstruktur Bapak Ibu. Lebih mudah kita melihat siswa kita. Ya, kalau siswa kita mengklik apa yang kita share di Google Classroom, di sini ada pilihan. Ketika siswa kita mengaksesnya via handphone, silahkan pilih mobile link Bapak Ibu. Ketika dia mengaksesnya via komputer, maka pilih yang web link. Nah, siapa tahu ada siswanya yang bertanya, Mem, Sir, kok di sini ada dua ya pilihan? Nah, sampaikan. Satu untuk mobile link, satu untuk web link. Kalau Ananda menggunakan handphone, silahkan pilih mobile link. Kalau menggunakan laptop, pilih web link. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya siswa kita itu mudah mengakses Bapak Ibu. Klik itu tanpa dimintai kode lagi. Nah, ini karena saya guru, saya tidak bisa mengklik. Kalau Bapak Ibu klik ini, itu langsung masuk ke game, ya, tanpa ada kode game. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, ini saya lihat di chat ya Bapak Ibu, saya sudah jawab ya. Tugasnya itu belum muncul tadi karena saya tidak klik lanjutkan, ya. Kenapa? Tugas tadi dalam bentuk langsung, ya. Semestinya saya tidak jadwalkan, saya klik sekarang Bapak Ibu ya, pilihnya mestinya yang sekarang. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, terkait integrasi dengan Google Classroom. Kalau untuk yang terakhir menyelenggarakan secara paralel, kita coba langsung Bapak Ibu. Sampai di sini ada tidak yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jangan sampai saya ngomong saja ternyata peserta saya bingung ya. Ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah jelas apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Marni. Open mic-nya Bu, open mic-nya. Oke. Ya. Saya hanya menanyakan ini aja Pak, kalau misalnya kita sudah punya classroom berarti tidak perlu membentuk yang baru lagi ya? Betul, iya Bu. Oke. Siap, terima kasih. Sama-sama Bu Marni ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik mengizinkan, maka semuanya langsung tersinkron, siswanya masuk semua ya. Nah, langkahnya seperti tadi Bapak Ibu. Oke Bu Rika, silakan Bu Rika. Masih unmute Bu Rika? Bu Rika mau bertanya ya? Oh, atau dari tadi ya? Ini mungkin belum diturunkan, capek tangannya Ibu, dari tadi ngangkat terus. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke materi kita yang terakhir Bapak Ibu. Ini saya juga sebenarnya ngos-ngosan ya. Materinya padat, ya waktunya sedikit. Gitu. Oke, nah sekarang
Sementara sih itu saya maunya Bu, setiap saya memberi materi itu sih peserta saya terlibat ya, supaya dia bisa memahami dan langsung tahu seperti apa sih. Jadi saya tidak hanya berkuar-kuar nyampaikan teori saja, peserta saya masih bingung ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana menyelenggarakan kuis secara paralel? Gambarannya begini Bapak Ibu. Ada satu kuis yang akan kita share ke beberapa kelas ya. Kita share ke beberapa kelas. Jadi ini sangat tergantung dengan bandwidth internetnya Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan internetnya stabil. Kalau stabil maka semuanya berjalan dengan normal. Karena Bapak Ibu akan membuka beberapa item kuisis itu Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung saja. Gambarannya begitu. Saya mulai dari awal. Saya kembali ke kuisis. Oke, saya kembali ke kuisis. Nah, sekarang saya pilih kuis apa yang mau saya tampilkan. Misalnya ini nih. Tebak ibu kota dan negara. Misalnya ini aja lagi Bapak Ibu ya. Saya pilih klasik aja ya. Settingannya default karena saya cuma mau perlihatkan yang bagaimana sih yang paralel itu ya Bapak Ibu. Saya klik lanjutkan. Oke, di atas ini saya tutup dulu semua. Saya tutup semua. Oke. Nah, ini adalah untuk kelas yang pertama Bapak Ibu. Oke, ini kelas yang pertama. Kelas yang kedua saya buat lagi. Jadi kita persiapannya sama-sama semua. Oke, saya masuk ke situsnya quizzes.com. Nah, ini sudah muncul lagi Bapak Ibu. Saya pergi lagi ke kuisku dan ingat Bapak Ibu gunakan kuis yang sama. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu mau berbeda juga tidak apa-apa. Sampelnya saya adalah kuis yang sama, semua kelas ya. Karena biasanya guru juga agak terbatas waktunya untuk membuat macam-macam soal Bapak Ibu, jadi biasanya satu saja. Kita pilih lagi soal yang sama dengan mode yang sama ya. Kita klik lagi lanjutkan ya. Nah, kita masuk lagi. Jadi sudah ada untuk kelas misalnya Bapak Ibu ya, 81 sudah ada, 82 sudah ada. Nah, selanjutnya untuk kelas 83. Jadi kita ambil 3 paralel saja Bapak Ibu, paralel 3 kelas saja. Saya buka lagi kuisis saya, quizzes.com. Nah, kemudian saya masuk lagi ke kuisku. Kemudian saya pilih yang sama tadi, yang bendera ya. Nah, ini ibu kota negara. Saya mulai lagi kuisis, saya pilih klasik. Oke, saya klik lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sudah dapat 3 kode kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tiap kelas kodenya berbeda. Nah, ini. Kodenya berbeda. Nah, sekarang untuk Ibu Mariati dan Ibu, tunggu saya buka dulu. Untuk Ibu Mariati dan Ibu Rike silahkan masuk ke kode kelas yang pertama atau ini ya. Ini saya copy linknya, saya masukkan di chat. Oke, saya tuliskan kelas 81 ya. Kelas 81 saya enter. Ini untuk Ibu Rike dan Mariati, silahkan masuk ke sana. Nah, selanjutnya saya pilih kelas, saya tulis lagi untuk 82 ya. 82 itu Ibu Marni dan Ibu Evi ya. 82. Nah, ini linknya saya kopikan dulu. Ini 82. Oke, saya enter. Nah, 83 ini masih ada nggak peserta ya? Ini mohon maaf ya teman-teman Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang tidak saya masukkan Bapak Ibu ya, bisa dilihat saja dulu karena ini hanya sampel saja. Nah, jadi saya pilih-pilih orangnya. Ini saya enggak pilih Bapak Ibu, yang tampil di layar saya pertama kali itu saya pilih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk Ibu Irma Damanik dan Bapak dan Ibu Elah Jamilah itu masuk ke kelas 83 ya. Kelas 83. Oke, saya kopikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai link, bisa pakai kode James Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini saya enter. Silakan masuk semua di kelasnya masing-masing. Kita akan memulai dan melihat bagaimana simulasi ketika Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan game secara paralel. Ya.
Silahkan. Ya, ini belum ada. Oh, udah ada masuk Ibu Mariati, terima kasih, sama Ibu Rike, Ibu Elvi, Marni, terima kasih. Di sini belum ada kelas ketiga. Oke, kalau tidak ada saya aja yang gabung. Atau Bapak Ibu yang gabung ya? Masih muter-muter, Pak. Oh, muter-muter, oke, nggak apa-apa Ibu. Oke, sudah ada Bu Ella. Terima kasih Bu Ella. Ini enggak apa-apa ya. Yang penting tiap kelas sudah ada wakilnya. Nah, sekarang saya akan memulai ya. Saya akan memulai, silakan Bapak Ibu bekerja, tapi nggak usah serius. Ini nggak usah dijawab karena kita cuma simulasi. Bapak Ibu tetap fokus ke layar saya, ya. Nah, ini saya klik mulai. Nah, ini juga saya klik mulai. Ini juga saya klik mulai. Nah, jadi ada 3 kelas yang sedang berjalan secara paralel. Coba lihat suaranya. Kalau tidak mau mengganggu, silahkan klik bagian ini Bapak Ibu, ya. Ada logo item sound, itu diklik supaya suaranya hilang. Ini juga bisa. Nah, ini sudah jalan semua, sambil jalan. Jadi Bapak Ibu bisa live di 3 kelas sekaligus. Ya, jadi tidak lagi dikumpulkan siswa di satu kelas, tidak lagi Bapak Ibu bisa langsung live 3 kelas sekaligus. Jadi sambil nge-zoom atau ngapain aja, Bapak Ibu langsung bisa kontrol nih, ya. Di kelas ini berapa yang sudah menjawab, kelas ini berapa, kelas ini berapa. Nah, biasanya saya sering gunakan trik ini Bapak Ibu ketika misalnya ya keraguan saya mengatakan bahwa nanti kalau saya pending hari ini kelas sekian, hari ini kelas sekian, sementara pembelajaran saya daring, yang mending sekaligus Bapak Ibu ya. Saya langsung live semua. Nah, jadi saya langsung bisa tahu, kerjanya juga sekali ya Bapak Ibu, tidak mesti nunggu hari-hari berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan laporannya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan. Nah, untuk laporannya Bapak Ibu, saya akhiri semua dulu ya Bapak Ibu. Nah, sambil jalan sebenarnya saya bisa ngecek laporan Bapak Ibu. Nah, contoh ini, saya mau ngecek laporannya Bapak Ibu. Saya ke quizizz.com. Di sini ada hasil ya, laporan, report ya. Bapak Ibu buka. Nah, di sini sudah muncul nih ya. Tebak ibu kota negara, tebak ibu kota negara, tebak ibu kota negara. Sekarang kita mau rename Bapak Ibu supaya hasilnya tidak tertukar-tukar. Berdasarkan apa? Kode gamenya Bapak Ibu. Ya, kita lihat 81 tadi ya. 81 ini untuk 81 Bapak Ibu ya. Kode gamenya 060706. Kita masuk ke report, cari kode game tersebut. 060706. Biasanya dia berurut Bapak Ibu ya, berurut. Karena ini yang paling pertama, dia akan muncul di sini. Tapi untuk memastikan keakuratannya, silahkan dicek kodenya. Nah, berarti ini adalah kelas 81. Nah, saya rename Bapak Ibu. Nah, ganti nama laporannya, klik 3 titik vertikal horizontal, ganti nama laporan. Nah, di sini saya sisa kasih 8.1, namai ulang. Oke, 81. Untuk kelas 82, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kelas 82 itu 1111448. Oke, kita lihat di report. 1111448. Kita rename lagi, ganti nama laporan. Ini masih jalan loh Bapak Ibu ya. Ini belum saya akhir ini kuisnya. Siswa masih jalan nih ya. Nah, saya ketikkan 82, kemudian namai ulang. Nah, sampai yang ini Bapak Ibu, yang 83 tadi adalah yang ini. 83 421 362. 421 362. Oke, kita ganti nama laporan. Sini 83. Namai ulang. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih trik buat Bapak Ibu semua. Pasti kalau melaksanakan kuis dengan paralel, pasti ketakutannya itu tidak sengaja meng-close Bapak Ibu ya. Nah, suatu saat Bapak Ibu tidak sengaja ke-close ya, ketutup. Nah, caranya supaya tidak tertutup, Bapak Ibu lihat baik-baik. Bapak Ibu klik tabnya, ini ya, klik tabnya, klik kanan. Nah, klik kanan, di sana ada sematkan atau pin. Nah, kalau Bapak Ibu sematkan atau pin, dia akan menciut seperti ini. Nah, jadi tidak akan ada kemungkinan Bapak Ibu menutup, ya, tidak akan mungkin tertutup. Nah, cara mengembalikannya seperti apa?
klik kanan lagi, kemudian lepaskan atau unpin, ya. Kembali lagi. Ini untuk mengamankan saja. Jadi Bapak Ibu bisa pin semua, sematkan semua. Tab-tab yang dianggap penting, yang Bapak Ibu merasa jangan sampai saya bisa tutup nanti. Nah, ini semua sudah tidak akan mungkin tertutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ketika melaksanakan kuis paralel tiba-tiba tertutup, ya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ini trik dari saya. Pin. Mengembalikan, klik kanan, kemudian lepaskan atau unpin. Dia akan kembali lagi Bapak Ibu. Unpin, ya. Lepaskan. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Laporannya jelas ya. Sudah jelas buat kita Bapak Ibu laporannya. Ini sudah bisa diakses dan pembahasan terkait laporan itu sudah disampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Saya tidak akan mengulangi. Oke Bapak Ibu, itu materi kita hari ini. Tadi saya lihat ada sedikit yang kayaknya perlu dibahas. Nah ini, mengubah profil kuis. Yang mana sih itu Bapak Ibu? Nah, misalnya Bapak Ibu, saya kembali lagi. Saya tutup dulu ya semua permainan saya ini, saya tutup. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti explore ya. Kalau misalnya laporannya terlalu banyak, Bapak Ibu bisa kok di sini hapus ya. Bisa dihapus kok. Kalau jadi Bapak Ibu bisa menghapus kalau gamenya sudah selesai. Kalau ini kan masih berjalan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menghapus ya. Yang bisa Bapak Ibu hapus yang sudah selesai. Nah, misalnya ini. Ini sudah muncul tombol hapus laporan. Nah, profil kuis. Yang mana sih profil kuis Bapak Ibu? Nah, saya tunjukkan, misalnya, mohon maaf, kuisku. Di sini saya pilih satu kuis, ya. Misalnya ini dia, Bapak Ibu. Tebak 10 ibu kota negara. Nah, profil kuis itu yang di atas ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ganti profil kuisnya, ya. Apa yang bisa Bapak Ibu ganti? Cara menggantinya silahkan klik edit, ya. Di sini ada edit. Nah, diklik. Nah, profil kuisnya di sebelah sini Bapak Ibu. Di sini, ya. Ini bisa kita ganti namanya, klik tanda pena. Nah, di sini akan muncul apa saja yang muncul, Bapak Ibu bisa ganti nama soalnya, bisa ganti mata pelajarannya dan simpan. Kalau mau mengganti gambar bisa juga. Bapak Ibu bisa klik saja gambarnya ya, hapus dulu baru ganti gambarnya. Kemudian accessibility-nya Bapak Ibu bisa diganti. Mau public kah atau mau privat? Pilih nilainya ya, kelasnya ini bisa Bapak Ibu pilih juga dan pilih negaranya. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan pengaturan profil soal. Dan dari sisi waktu. Nah, tiap soal itu berapa Bapak Ibu bisa edit. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud profil kuis. Oke. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan terkait pertemuan kita di hari ketiga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Jika memang semuanya jelas dan ada yang ingin menyampaikan refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari, saya persilahkan.